Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء وحضرة الجماعة مصلى المهاجرين perumahan pilihan. Semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan mari kita mengawali ngaji pada kesempatan ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya musalla dan majelis taklim al-muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga dijadikan saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan bila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, warga di perumahan pilihan ini, atau tetangga kita yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah. Alhamdulillah. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita masih dalam bahasan masalah solat sunnah. Bahwa pada pertemuan yang dahulu bahwa sholat sunnah itu terbagi berbagai macam kelompok. Ada yang disunnahkan berjamaah dan ada yang tidak disunnahkan berjamaah. Ada yang kondisional, kadang disunnahkan jamaah, kadang ya enggak. Seperti sholat witir. Sholat witir itu ketika di Ramadan sunnahnya berjamaah, tapi kalau di luar Ramadan sunnahnya sendirian.
Dan juga ada sholat sunnah yang sunnahnya sendiri-sendiri, tapi karena alasan tertentu diperbolehkan berjamaah. Misalnya untuk mendidik, melatih, membiasakan atau menyemangati. Contoh, biasanya di sekolah-sekolah itu diajarkan setiap mungkin sepekan sekali ya Pak Guru, seminggu sekali ya. Nah, diajarkan, dibiasakan untuk sholat duha. Lah duha itu asalnya sholat sunnah yang sendiri-sendiri. Tapi karena tadi ada tujuan litarbiyah untuk mendidik, melatih anak-anak didik, membiasakan, maka diperbolehkan berjamaah. Seperti misalnya yang sering dilakukan di acara-acara tertentu, biasanya ada qiyamul lail bersama, tahajud. Sebetulnya tahajud dengan qiyamul lail itu ada perbedaan. Tetapi karena itu misalnya diadakan biasanya anak-anak sekolah yang pesantren kilat atau mungkin mengisi liburan kayak begini, mungkin diadakan acara-acara tertentu, kemudian di malam hari kalau tahajud sendiri-sendiri itu hawanya memang abot, berat, maka boleh dilakukan dengan berjamaah. Kemudian ada lagi misalnya sholat yang jarang dilakukan, semisal sholat tasbih. Bagi kita yang tidak terbiasa, sholat tasbih itu ya berat karena lama. Nah, untuk mensemangati, mensupport jamaah yang tidak atau belum terbiasa, walaupun itu asalnya bukan sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, tapi boleh dilaksanakan dengan berjamaah. Baik, kita lanjutkan. Wa amman naflul mutlaq. Yang selanjutnya adalah sholat sunnah mutlak. Fahuwa ma la yataqayyadu biwaqtin wala sababin. Yaitu salah satu jenis sholat sunnah ma la yataqayyadu, yang tidak dibatasi, biwaktin dengan waktu, wala sababin dan sebab. Kalau bahasa gampangnya begini, sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada nama khusus, tidak tergantung waktu dan tidak tergantung sebab. Kalau qobliyah itu karena sebab mau sholat fardu, ba'diyah karena setelah sholat fardu, ada sebabnya. Tahiyatul masjid itu karena sebab masuk ke dalam masjid. Kalau ini musola, tahiyatul musola gitu ya, sama aja Pak. Hanya di Indonesia ini kaya dengan istilah dan bahasa. Di kampung saya malah nggak ada musola, adanya langgar. Pak ini. Kalau orang Sunda, langgar juga, apa namanya lain? Tajuk. Tajuk. Kalau di Sumatera surau ya. Surau ya. Ini kan kekayaan bahasa atau istilah dalam Indonesia. Dan Indonesia memang luar biasa dengan istilah bahasa. Dalam bahasa Arab, padi, nasi, beras itu sama Pak, al-aruz. Bahasa Inggrisnya sama, rice. Coba Indonesia Pak, kalau masih di pohon namanya padi, kalau udah dirontokin namanya gabah, kalau udah dibelah namanya beras. Itu kalau yang utuh, kalau yang hancur menir. Udah berapa bahasa? Dimasak, kalau airnya pas namanya nasi, kalau airnya kebanyakan bubur. Udah jadi berapa bahasa loh Indonesia ya. Kalau dibungkus pakai daun pisang namanya lontong. Lontong, buras kalau ada isinya, kalau nggak ada isinya lontong. Kalau pakai daun kelapa ketupat. Loh, itu nasi kalau nggak habis dijemur kering namanya, kalau orang kampung saya namanya karak. Karak. Jadi kan aslinya putih Pak. Padang, orang Padang juga karak. Indonesia Pak, kekayaan masjid aja namanya beda-beda.
Kalau di luar Indonesia hanya ada dua istilah, masjid jami dan ghairu jami. Jami itu yang dipakai untuk sholat Jumat. Kalau ini tidak dipakai sholat Jumat, ya masjid, tapi ghairu jami. Secara hukum nggak ada beda, sama saja. Maka tahiyatul masjid di sini sah, walaupun tertulis di situ namanya musola. Berarti tahiyatul musola, ya enggak. Ini hanya istilah kekayaan bahasa Indonesia. Sah. Lah, tahiyatul masjid itu sholat yang ada sebabnya, karena disebabkan kita masuk ke dalam masjid. Syukur wudhu ya ada sebabnya, karena kita setelah selesai wudhu. Atau terikat dengan waktu, duha. Itu terikat dengan waktu, mulai dari matahari meninggi sampai nanti masuk waktu zuhur. Enggak ada duha kok jam 2 itu. Dulu pernah ada pidato, tahu menteri siapa itu, memuji anak-anak pesantren luar biasa sampai tahajud malam dan siang. Itu enggak dibisikin dulu sama staf ahlinya ya. Lah tahajud itu kan sholat yang dibatasi waktu. Duha dibatasi dengan waktu. Gerhana dibatasi dengan waktu. Begitu gerhana selesai, sunnahnya udah hilang. Nah, itu sholat yang tidak mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak, itu sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi atau tidak adanya sebab tertentu. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu maudhu'in. Sholat itu adalah posisi atau momentum terbaik bagi kita setiap hamba. Momentum terbaik itu saat kita lagi sholat. Istaksara au aqalla, apakah kita melaksanakan dalam jumlah yang banyak atau sedikit. Tentu mengikuti kaidah umum ma aktsara fi'la aktsara fadla. Semakin banyak dilakukan, maka kemungkinan untuk memperoleh pahala ya lebih banyak. Ma aktsara fi'la aktsara fadla. Melakukan lebih banyak, tentu peluang untuk memperoleh pahala ya lebih banyak. Walaupun yang banyak belum tentu lebih baik. Karena ada kaidah-kaidah fikih, itu setiap ada kaidah rata-rata ada pengecualian. Hukum fikih walaupun kelihatannya wajib, itu pun tetap ada istisna. Istisna itu kalau bahasa kita pengecualian. Makanya hukum fikih itu tidak titik, koma. Kalau hukum tauhid titik, Allah satu titik, sampai hari kiamat dia tetap satu, nggak akan berubah jadi 3. Itu hukum tauhid. Nabi Muhammad utusan Allah titik, nggak bakalan berubah nanti jadi anak atau bahkan naik kelas jadi Tuhan, enggak. Itu hukum tauhid. Tapi kalau hukum fikih selamanya akan ada koma. Seandainya Bapak ditanya, sholat zuhur berapa rakaat? 4. Belum tentu kan? Koma kok. Bagi orang yang musafir diskon 50% jadi 2. Bener kan? Iya, itu hukum fikih Pak. Makanya kalau fikih nggak usah otot-ototan, ya wes terserah kamu lah. Kalau ditanya daging babi hukumnya apa? Haram ya. Secara umum haram, tapi masih koma Pak, koma. Kecuali bagi orang yang misalnya ia camping di gunung, perbekalan logistik semuanya habis. Dia udah nggak kuat apa-apa, tinggal nyender aja, lemes. Begitu dia nyender ada lewat, timpuk pakai batu, mati. Ini daging babi halal, hanya untuk sekedar memulihkan tenaga. Lebihannya tetap haram. Jangan dimakan, enak ternyata ya, lanjutin lah. Nah, lanjutannya nih yang haram Mbak. Kalau yang sekedar itu tadi halal, itu hukum fikih Pak. Puasa Ramadan hukumnya wajib, belum tentu. Ya. Wanita haid, wanita nifas, orang sakit parah,
itu kan nggak wajib puasa Ramadan. Nah itu hukum fikih Pak. Hukum fikih itu koma. Walaupun secara umum dihukumi wajib, tetap ada komanya. Sholat 5 waktu wajib, koma. Apakah ketika wanita haid nifas apakah tetap wajib sholat? Ya enggak. Itu hukum fikih Pak. Makanya ya kalau hukum fikih ya wis santuy ya, berbeda itu biasa. Sampai kiamat kurang 2 jam. Perbedaan itu enggak mungkin bisa disatukan. Itulah hukum fikih. Mama ya, kita yang meyakini kunut sunnah silahkan jalani. Yang enggak meyakini yo rapopo. Wong hukum fikih. Lah kalau ada yang berkeyakinan Allah punya anak, nah itu beda sama kita udah. Wong itu hukum tauhid. Kalau kita Rasulullah selamanya tetap Rasul utusan Allah, hamba Allah, nggak bakalan naik jadi anak atau jadi wakil atau kemudian jadi Tuhan, itu nggak mungkin. Itu hukum tauhid dalam agama kita. Tapi kalau hukum fikih, lah kita ngaji fikih, lah ngaji fikih itu selamanya akan terjadi perbedaan. Ada hukum dasar dan ada hukum istisna. Itu kaidah umum dalam fikih itu. Ada hukum dasar kayak tadi daging babi hukum dasarnya haram kecuali ABC. Nikah hukumnya nikah sunnah, bisa berubah jadi wajib, bisa berubah jadi haram. Wajib kalau dia memang mampu, nggak bisa nahan itunya. Ini bahaya nih kalau ditunda-tunda. Maka nikah bagi dia, bagi orang seperti ini hukumnya wajib. Nikah bisa jadi haram. Dia belum mampu apa-apa dan khawatir justru malah membuat tersiksa pasangan hidup. Memberi nafkah gak kuat, orangnya temperamen, gampang marah. Lah, orang kayak begini nih kalau nikah malah hanya memberi madorot kepada pasangan hidupnya. Maka nikah hukumnya haram bagi orang tersebut. Itu fikih Pak. Fikih itu ada hukum dasar yang itu hampir rata-rata orang memahaminya sama, tapi ada pengecualian, ada istisna tadi itu, pengecualian. Nah, termasuk kita ngaji fikih nanti kalau ketemu yang berbeda biasa. Enggak usah ngotot. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu khairu maudu'in istaksara au aqal. Salat itu adalah momentum terbaik kita seorang hamba dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Baik kita melakukan dalam jumlah rakaat yang banyak atau sedikit. Mau banyak yo silahkan, mau sedikit yo monggo. Itu fikih. Kemudian wan naflul mutlaq, adapun sholat sunnah mutlak billaili yang dilakukan di waktu malam afdalun, itu lebih baik, lebih afdal bin nahari dibanding sholat yang dilakukan di siang hari. Kita pernah mendengar ada, kalau di bawahnya cucu itu apa? Cicit ya. Cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Itu menurut kesaksian orang-orang terdekatnya sering sholat semalaman suntuk. Pokoknya dari ba'da isya wis lanjut dur terus sampai menjelang adzan subuh. Lah itu sholat apa? Yaitu sholat mutlak itu, yang tidak dibatasi oleh jumlah rakaat berapa, tidak, dan tidak dibatasi oleh waktu. Tapi nanti ada pengecualian waktu-waktu yang tidak diperkenankan untuk sholat sunnah mutlak. Dan ada, saya pernah mendengar di salah satu tayangan YouTube, ada seorang kiai, cuman dia hanya tidak setiap malam, hanya ketika pengen saja. Ketika sholat sunnah, assalamualaikum, assalamualaikum, kok pengen lagi ya, berdiri lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum, pengen lagi ya, berdiri lagi. Ba'diyah isya udah bukan. Nah, kemudian yang dijalani itu bisa kadang sampai hampir 100 rakaat,
Lah itulah yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Dan di malam hari jauh lebih afdal daripada di siang hari. Kalau kita kayaknya masih abot ya. Mengikuti terawih aja kalau bisa minta yang diskon loh Pak ya. Nah, iya kan? Kalau kita nih santri-santri NU itu kan rata-rata jalani terawihnya kan 20. Itu yang ada yang minta diskon 60%, tinggal 8. Termasuk di masjid saya. Masjid saya pertama kali mau ngadain terawih, kan saya polling Pak. Yang milih 20 angkat tangan. Cuman 4 orang. Saya, terus ada 3 orang. Yang lain, yang 8, semuanya. Padahal ya wes lah. Daripada kita ngotot ngadain 20, nanti dapat 8 mereka pada kabur. Ya wes lah. Ayo penting mau datang sholat taraweh istiqomah aja udah alhamdulillah. Itu pun dia tetap perilakunya sama. Rame di awal, begitu dapat 4 hari ke sono ya wes tinggal 4L ya. Lu lagi. Ya wes orangnya itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naflul mutlaqu bil laili afdalu minan nahar. Salat mutlak yang dilakukan di malam hari itu jauh lebih baik daripada dilakukan di siang hari. Lah, kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul lail masna. Salat malam itu yang afdal 2 rakaat salam. Makanya sampai witir itu kan artinya ganjil Pak. Nah, guru-guru kita memilihnya 2-1. Lah kenapa enggak langsung 3 wong witir itu ganjil? Lah karena dibatasi oleh hadis itu tadi, sholatul lail masna. Sholat malam itu 2. Cuman terkadang yang jadi problem kalau diteliti bacaan niat. Walaupun bacaan niat itu bukan niat dan bacaan niat itu beda. Kalau bacaan niat itu gak berpengaruh di sholat. Kalau niat, nah itu yang berpengaruh. Lah apa bedanya bacaan niat dan niat? Kalau niat itu adanya di sini. Kalau bacaan niat adanya di sini. Maka sholat itu tidak wajib membaca niat, tapi yang wajibnya niat. Makanya saudara kita yang di luar sana, mereka tidak mengajarkan, tidak menganjurkan, bahkan melarang pakai usolli. Karena usolli itu bacaan niat, bukan niat. Bedanya ya di sini. Kalau bacaan itu yang dibacain. Lah guru-guru kita zaman kita kecil ya pokoknya diajarin sholli fardhul maghribi salasa. Nah, itu bacaan niat. Sementara niat yang sebenarnya adanya di sini. Lah witir yang 2 rakaat itu kalau kita baca di buku-buku tuntunan sholat dari zaman saya kecil itu sampai sekarang buku itu masih laku Pak. Yang penulisnya Muhammad Rifai. Dari zaman saya kecil itu sampai sekarang itu masih laku. Itu luar biasa itu. Muhammad Rifai jasanya luar biasa besar ya. Dari desa sampai kota-kota itu banyak buku itu dibeli orang, dipelajari. Cuma kalau diteliti bacaan niat di sholat witir yang 2 rakaat itu kan bacaannya begini kan, usolli sunnatal witri rakaataini mustaqbilal qiblati dan seterusnya, gitu kan ya di buku itu loh. Usolli sunnatal witri rakaataini, usolli saya niat sholat, sunnatal witri sunnah witir, rakaataini 2 rakaat. Padahal witir itu artinya ganjil. Lah kenapa kok 2? Ya harusnya 1, 3, 5 dan seterusnya. Itu kok 2? Nah, makanya dalam kitab Kasyifatus Saja Imam Nawawi Banten, orang asli orang Indonesia, beliau mengajarkan bacaan niat, bukan niat ya. Bacaan niat witir yang 2 itu bacaannya begini. Usolli sunnatar rakaataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat bagian dari witir.
Kalau seandainya nanti kita jalani 5, yang rakaat 1 2 ya usolli sunnatar rak'ataini minal witri. 3 4 ya sama, usolli sunnatar rak'ataini minal witri. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat sebagian dari witir. Lah nanti yang rakaat yang terakhir yang 1, nah ya seperti biasa, sholli sunnatar rak'atal witri dan seterusnya. Tapi ini tidak berpengaruh di sahnya sholat karena ini bukan niat tapi bacaan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 2. Lah kemudian dalam keterangan Imam Nawawi Banten ini, beliau mengatakan bahwa sholat yang kita laksanakan malam hari itu secara umum disebut qiyamul lail. Tarawih itu ya qiyamul lail, witir qiyamul lail. Sholat-sholat yang lain pokoknya yang kita lakukan di malam hari itu ya qiyamul lail. Lah apa bedanya dengan tahajud? Kalau tahajud itu sholat yang kita lakukan wa idza kana ba'da naumin walau fi waqtil maghribi wa ba'da fi'lil isya'i taqdiman yusamma tahajjudan. Nih nasihatnya atau fatwanya Imam Nawawi Banten. Beliau bilang begini, kalau sholat malam itu dilakukan wa idza kana ba'da naumin, setelah kita tidur, walau fi waktil maghribi, walaupun tidurnya itu setelah sholat maghrib, wa ba'da fi'lil isya'i, dan setelah melaksanakan sholat isya taqdiman secara jamak takdim. Umpama Pak, ada alasan tertentu kita sholat maghrib kemudian dijamak dengan isya. Karena melaksanakannya di waktu maghrib, isya ditarik ke waktu maghrib, namanya jamak takdim. Lantah karena apa? Kemudian kita ketiduran, bangun-bangun pas adzan isya umpama. Lah kemudian kita sholat, yang sholat sunnah, yang tadi kan sudah isya. Umpama kalau kita sholat sunnah lagi, walaupun itu waktunya masih jam 7 atau jam 8, asal kita sudah tidur, walaupun habis maghrib tadi udah tidur, maka Imam Nawawi Banten beliau bilang yusamma tahajjudan. Sholat itu disebut dengan tahajud. Tahajud itu maka syaratnya dilakukan setelah tidur, walaupun tidurnya itu masih, kalau kita bilang masih sore. Jam segini kan masih sore ya. Umpama jam segini kok ketiduran, capek siang habis ngapain lah, capek banget. Habis sholat maghrib kok rebahan depan TV nyalain AC, merem, tidur. Lah begitu tidur, lah kemudian habis bangun tidur kok kita sholat isya. Setelah sholat isya, sholat sunnah yang kita lakukan, umpama lebih dari yang ba'diyah isyanya, itu sudah bisa disebut tahajud. Walaupun waktunya masih sore. Tahajud itu tidak harus setengah malam terakhir, enggak. Pokoknya asal dilaksanakan setelah tidur itu juga tahajud. Tapi kalau belum tidur, ya namanya qiyamul lail, sholat malam. Karena dalam ayatnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan sebagian dari malam fatahajjat, maka bangunlah untuk bermunajat, yaitu dengan sholat tahajud itu. Dan memang yang terbaik, paling afdol ya sepertiga malam yang akhir. Ya mungkin kalau sekarang kita ya jam-jam 3 mendekati waktu sahur, ya, pokoknya jam 3 lah ya, itu waktu yang terbaik untuk tahajud.
Tapi kalau tidak bisa jam segitu, ya wis, yang penting sudah tidur. Umpama ngantuk ngaji begini saking khusyuknya langsung baca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Lah kok tidur walaupun cuma sebentar, yang penting itu udah disebut tidur, maka nanti sholat sunnah yang dilakukan setelahnya itu sudah bisa disebut tahajud. Jadi tahajud itu ya gak harus nunggu sepertiga malam yang terakhir. Cuman kadang kita nih tahajud semangat itu kalau lagi banyak masalah. Ayo, kan? Lagi banyak keinginan, lagi banyak masalah, itu semangat tahajud. Tapi begitu nanti masalah selesai, keinginan tercapai, itu bisa subuh bangun tepat waktu aja udah alhamdulillah. Makanya kadang kita itu disering dikasih oleh Allah masalah bertubi-tubi, kayaknya ini belum kelar ada lagi, belum kelar ada lagi, biar bangun tahajud. Kalau logikanya, analoginya emang begini loh Pak. Kita nih kalau naik motor, naik mobil kok jalan itu halus, lurus, itu kadang malah terlena. Coba kalau kita naik motor jalan kayak di depan gini lah yuk, nyambung jalan yang bedanya jauh, tinggi, wabluk, langsung, ya Allah, ingat Allah kan ya? Baik, nanti ketemu lubang, bublok, ya Allah. Kita jalani hidup ini kok mulus, sehat, anak nurut, ekonomi lancar, usaha lancar. Itu ya ibarat naik motor jalannya lempeng tadi. Tapi begitu diuji oleh Allah sakit, ya Allah. Oh ingat Allah. Apalagi umpama Pak, umpama. Dengar-dengar di kantor mau ada pengurangan. Anak ini kan musimnya daftar sekolah, daftar ulang, lumayan biayanya. Tidaklah pas jam 9 mau tidur, kok token listrik bunyi. Istri mau lahiran, dengar-dengar sesar, itu susah tidur. Insya Allah kalau tahajud itu ya Allahnya mantep. Ya Allah, moga-moga di kantor saya nggak kena pengurangan. Ya Allah, di luaran bunyi token. Ya Allah, token lagi. Tapi nanti kok besok aman, di kantor nggak jadi pengurangan ya. Token udah kebeli, anak sehat, daftar ulang kebayar, anak sekolah baru daftar yang baru terbayar. Itu tidur ya pulas. Ada kedenger as-salatu khairum minan naum. Itu malah kayak kalau kata orang Jawa kayak digendingi, langsung tambah pulas. Makanya kadang kita sering diuji bola balik itu yo, biar ingat. Ya moga-moga lah ya, kita tahajud itu bukan karena kepepet. Kalau tahajudnya karena kepepet, khawatirnya kita dipepetin terus sama Allah. Pepetin terus nih orang ini biar tahajud mulu. Kalau enggak, subuh aja kesiangan. Tahajud sama hajat beda ya? Loh, hajat itu bagian dari tahajud. Pokoknya sholat malam yang sunnah yang dilakukan setelah tidur itu semuanya disebut tahajud. Lah tahajud itu jenisnya ada hajat, ada tobat, terus macam-macam. Tapi itu dalam bingkai besar namanya tahajud. Bingkai lebih besar lagi namanya qiyamul lail. Yo kita kadang yo niatnya beda-beda yo. Sholat hajat, ya Allah. Rumah depan kayaknya ada tulisannya dijual, ya Allah. Duit sih udah ada, cuman kurang. Ya Allah, kayaknya buat anak lah nantilah. Hajat ya. Tapi karena dilakukan di malam hari dan setelah tidur, itu bagian dari tahajud. Kalau saudara-saudara kita yang tekstual, ya wes pokoknya niati tahajud aja lah. Gak usah pakai hajat, gak usah pakai ini, tahajud aja. Nah, guru-guru kita ngajari kadang berbeda-beda. Ya tahajud dulu, syukur wudu dulu kadang ya. Kalau jalaninya lebih dari 2 rakaat. Kemudian hajat dulu atau taubat dulu. Terus kemudian baru terus. Nah, kemudian terakhir kalau tadi sudah witir ya jangan witir. Karena la witron fil lail. Tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam.
Kalau kita misalnya habis sholat isya begini, ba'diyah isya, khawatir nanti kok nggak bangun karena tadi urusan udah beres semua, khawatir nggak bangun, ya wis witir sekalian. Mau 3 monggo, mau 1 boleh. Lah kok nanti malam alhamdulillah jam 3 kebangun, ya wis. Ketika kita jalani tahajud lagi nggak perlu pakai witir karena tidak ada witir, la witrana fil lail. Tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Nah kalau misalnya tadi jalani 1, ntar 1 lagi, jadinya 2. Wong witir itu harusnya ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lil mutahajjid, dan dianjurkan bagi orang yang pengen istiqomah tahajud al-qailulah. Qailulah itu tidur sebentar menjelang waktu duhur. Kalau Pak Haji karyawan nggak bisa Pak Haji. Kalau yang bukan karyawan kayak saya bisa. Monggo. Qailulah itu tidur sejenak sebelum atau menjelang waktu duhur. Itu namanya qailulah. Cuman kalau yang hobi tidur malah mulai dari pagi ya. Cuman kan kadang kita nih kalau pas lagi kerja pengen yo duha, pengen qailulah. Tapi giliran kerja libur yo enggak, yo malah belas lewat semua. Makanya saya dulu pernah waktu ngisi pengajian di salah satu kampus. Itu ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana kalau ada seorang karyawan nyuri-nyuri waktu dari kerjaannya itu dia melaksanakan sholat duha? Saya bilang itu dolim, Pak. Wong wajibnya dia itu kerja karena itu jam kerja. Kecuali memang ada izin dari pimpinan atau mungkin dulu waktu kerja ada kesepakatan, ada jam untuk atau waktu untuk duha, ya enggak. Tapi kalau enggak ada kesepakatan apa-apa, enggak ada izin dari pemimpin, enggak ada pimpinan, yo nyolong-nyolong waktu walaupun itu untuk melaksanakan sholat sunnah, ya termasuk bagian dari dolim karena wajibnya dia itu itu tadi kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu, dan sebagian dari sholat sunnah mutlak itu sholatut tasbih, sholat tasbih. Makanya sholat tasbih itu tidak dibatasi waktu, mau dijalani pagi ya boleh, sore boleh, siang boleh, malam ya boleh. Tapi rakaatnya memang dibatasi. Tapi waktu tidak. Nah, sholat tasbih itu bagian dari sholat sunnah mutlak. Kalau nggak terbiasa ya abot tasbih. Kalau di masjid saya sih alhamdulillah udah membiasakan itu, biasanya di momen-momen hari besar Islam itu kita nggak ngadain acara seremonial apa kayak maulid ya enggak, pokoknya sholat tasbih, istighosah, baca marhabanan, udah melatih untuk sholat tasbih. Bahkan ada saya di majelis taklim di Jakarta itu ada diagendakan sebulan sekali setiap pekan pertama itu sholat tasbih. Ya tadi sholat tasbih ini sholat sunnah, termasuk sholat sunnah mutlak yang mulai banyak ditinggalkan oleh kita umat Islam. Karena durasi waktunya lumayan panjang. Wong 1 rakaat itu kita baca tasbih 75 kali berdiri. Kalau siang 4 rakaat 1 kali salam, kalau malam 2. 1 rakaat 75 kali tasbih. Ketika berdiri setelah Fatihah, setelah baca surat 15. Kemudian rukuk 10, i'tidal 10. Sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, kemudian sujud lagi 10, kemudian sebelum berdiri kita duduk sebentar atau dimanakan duduk istirahat 10, berarti 75. Nanti di rakaat yang kedua, kalau yang malam setelah tahiyat akhir sebelum salam baca 10, berarti setiap 1 rakaat 75. Kalau 4 rakaat, karena sholat tasbih ini 4 rakaat, maka 300 kali kita membaca tasbih, dan redaksi tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Kalau yang nggak terbiasa Pak, bangun dari ruku keliengan, apalagi yang punya penyakit topo, nah, bangun langsung klien. Tapi kalau udah terbiasa insya Allah nggak masalah. Bahkan saya pernah ada kesaksian seorang ibu-ibu, dia itu dulunya member senam, tahu senam apa lupa saya namanya. Nah kemudian ketika ada sholat tasbih itu, kemudian dia ikut sholat tasbih sekali 2 kali, dia bilang, ngomong gini, Pak, yang saya rasakan di badan saya setelah saya ikut senam itu tadi sama sholat tasbih kok sama. Jadi sholat itu bisa berfungsi seperti senam karena gerakannya kan lama kan, sujud lama, rukuk ya lama, berdiri ya lama. Dan plus kalau memang ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah ya ada nilai pahala. Selain badan sehat, ya ada nilai pahalanya. Itu sholat tasbih. Dan sholat tasbih ini riwayatnya banyak kita jumpai. Misalnya dalam kitab hadis itu ada kitab At-Targhib wa Tarhib, itu membahas panjang lebar tentang sholat tasbih. Kemudian wa mata kana an-naflu mutlaqan aw dza sababin mutaakhirin yukrahu karahata tahrimin. Tapi ada 5 waktu dalam sehari semalam yang dilarang untuk sholat sunnah mutlak. Ada 5 waktu yang justru malah dilarang sholat sunnah mutlak. Fi khamsati awqatin, yaitu dalam 5 tempat waktu, yaitu yang pertama inda tulu'is syamsi, ketika terbitnya matahari. Ketika pas bareng terbit, nah itu tidak diperkenankan untuk sholat mutlak hatta yartafi'a, sehingga hatta tartafi'a, sehingga matahari itu meninggi. Begitu udah agak meninggi, ada sholat sunnah namanya isyraq atau syuruk. Kemudian udah agak tinggi lagi ada namanya duha. Kemudian yang kedua wa indal istiwa'i, ketika waktu istiwa. Kalau dulu di kampung itu masjid-masjid makanya jam istiwa. Jam istiwa itu pokoknya kalau 12 tepat itu benda gak ada bayangannya, berarti matahari tepat di atas kepala kita. Ini namanya waktu istiwa. Lah waktu duhur itu 4 menit setelah istiwa itu. Dulu lah, sekarang udah ada jam, tinggal nunggu ngik beres. Enggak, kalau dulu kan capek, bukan capek lah ya, harus sering nyocokin ini loh Pak. Pokoknya jam 12 itu pas matahari di atas itu benda nggak ada bayangannya, itu namanya waktu istiwa. Nah waktu itulah yang tidak diperkenankan untuk sholat sunnah mutlak hatta tazula, sehingga matahari itu bergeser, illa yaumal jum'ati, kecuali hari Jumat. Berarti kan 4 menit sebelum adzan Jumat itu pas waktu istiwa. Tapi ini dikecualikan. Kalau hari Jumat, nah, itu tidak berlaku. Kemudian wa indal ghurubi, ketika matahari terbenam. Kemudian itu nomor 3. Kemudian nomor 4 yaitu setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Itu 5 waktu yang tidak diperkenankan untuk sholat sunnah mutlak. Wahada, dan ini kulluhu, ya semua 5 waktu itu fi ghairi harami Makkah, kecuali di tanah haram Mekah. Di tanah haram Mekah 5 waktu yang dilarang untuk sholat sunnah mutlak itu tidak berlaku. Amma huwa fala tukrahus sholatu fihi fi ayyi waqtin kana sawa'un fil masjidi wa ghairihi. Lah di Masjidil Haram, di Mekah Masjidil Haram tidak ada larangan di 5 waktu itu tadi untuk sholat sunnah mutlak. Baik fil masjid, di dalam masjidnya, berarti di dalam Masjidil Haram, au ghairihi, atau di sekitaran Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjidil Haram mau sholat kapan saja, sholat sunnah mutlak. Biasanya orang Indonesia ini kan kalau pas lagi di sono kan mumbung-mumbung.
sholat jamaah itu kadang dari hotel ke Haram itu jalan kaki yo lumayan ya. Tapi begitu kembali ke tanah air yang kadang dari rumah ke masjid cuman kepleset aja nyampe itu yo apa memang pengaruh tanah haramnya apa memang orangnya kembali ke setelan awal ya wallahu alam ya. Lah kalau umrah sih mungkin agak deketan lah. Kalau yang haji konon katanya sampai asal mau jamaah yo naik taksi yo dibela-belain. Lah ini tinggal beda gang doang. Diazani bolak-balik yo enggak datang. Giliran subuh diazani jam 8 malah datang ya. Coba aja. Oh, mama subuh kok diazani setengah 5 enggak datang. Coba aja azani jam 8. Yakin banyak yang datang. Lah iya. Wah, ini orang ketiduran jam 8 kok adzan. Apa kayak as-shalatu khairum minan naum lah ini. Nah, inilah yang disebut dengan sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang dilakukan kapan saja selain di 5 waktu itu, yang tidak dibatasi jumlah kecuali sholat sunnah tasbih. Makanya tadi di awal saya sampaikan setiap hukum dalam hukum-hukum fikih itu hampir semua ada pengecualian. Tadi kaidah awalnya sholat sunnah mutlak itu tidak dibatasi waktu dan jumlah. Ternyata ya dibatasi waktu. 5 waktu yang tidak diperkenankan untuk sholat sunnah mutlak. Dibatasi jumlah ya ternyata ada, yaitu sholat tasbih yang dibatasi hanya 4 rakaat, 1 kali salam kalau di siang hari, 2 kali salam kalau dilaksanakan di malam hari. Nah, kadang yang sering pertanyaan itu, Pak, kalau kita sholat id di lapangan, begitu datang kok ada orang-orang pada sholat itu sholat apa? Ya kalau sholat di masjid, tahiyatul masjid. Lah kalau di lapangan? Ya itu ya sholat sunnah mutlak itu tadi. Cuman kadang yang nggak tahu, boh sholat apa lah ya. Nah kadang kalau ada yang nanya begitu, saya jawabnya, oh mungkin itu sholat sunnah mutlak. Mau dilakukan yang penting matahari sudah nongol. Atau mungkin dia datangnya sebelum matahari pas terbit. Jangan dikira sholat sunnah tahiyatul lapangan yo rano ya. Itu sholat sunnah mutlak. Wong qobliyah id yo enggak ada. Ya kalau di masjid bisa tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapangan, nah tadi ya niatnya kita sholat sunnah mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.